Tubuh manusia membutuhkan protein, yang salah satu fungsi dari protein ini yaitu terkait pertumbuhan dan perkembangan jaringan dan juga sel-sel di dalam tubuh. Oleh karena itu, di dalam tubuh kita terdapat suatu instruksi atau perintah untuk membentuk protein yang dibutuhkan bagi tubuh dan sel-sel di dalamnya. Namun, untuk dapat membentuk protein, DNA tidak bisa menghasilkan protein secara langsung dengan sendirinya. DNA membutuhkan perantara yaitu RNA untuk dapat membentuk protein. Pada proses pembentukan protein diawali oleh proses DNA ke RNA atau yang umum disebut sebagai transkripsi. Proses transkripsi merupakan proses penyalinan informasi genetik dalam DNA yang kemudian dihasilkan bentuk informasi genetik dengan versi yang lebih kecil yaitu RNA. Kemudian instruksi ini dibaca oleh ribosom pada proses translasi. Seperti yang telah disebutkan, bahwa terdapat peran dari DNA dan juga RNA pada proses transkripsi. Lalu, apakah DNA dan RNA itu? DNA berbentuk struktur double helix yang fungsinya menyimpan informasi dan kode genetik untuk sifat makhluk hidup. Sedangkan RNA merupakan molekul yang dibentuk oleh DNA yang memiliki peran penting dalam pewarisan sifat seperti halnya DNA. DNA dan RNA ini ditemukan di semua organisme hidup. Perbedaan yang paling mencolok adalah basa nitrogen yang menyusunnya dan bentuknya. Pada DNA, basa nitrogen terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan timin, serta bentuknya dua rantai. Sedangkan pada RNA, yang membedakannya adalah basa nitrogen timin pada DNA diganti menjadi urasil dan umumnya satu rantai. Keduanya memiliki peranan masing-masing dalam proses transkripsi, yang kemudian menjadi langkah awal dalam sintesis protein. Namun, RNA tidak hanya berperan dalam sintesis protein, melainkan memiliki fungsi pengaturan lainnya seperti miRNA dan snRNA. Hari ini kita akan membicarakan proses transkripsi. Jika DNA berperan sebagai informasi genetik yang dianalogikan sebagai suatu kumpulan instruksi yang akan disalin sehingga dihasilkan salinan berupa RNA, maka di dalam DNA terdapat segmen-segmen yang mengkode protein tertentu, yaitu gen. Gen inilah yang berisi instruksi untuk membentuk produk-produk spesifik. Dalam proses transkripsi, RNA polimerase merupakan suatu enzim yang berperan sebagai agen transkripsi yang akan menyalin instruksi dari DNA menjadi RNA yang dimengerti oleh ribosom. Agar RNA polimerase dapat memulai penyalinan, maka RNA polimerase harus berada pada posisi yang tepat. Oleh karena itu terdapat peran dari faktor transkripsi yang akan membantu mengarahkan RNA polimerase ke titik awal transkripsi. Proses transkripsi ini terjadi pada sel prokariot dan juga sel eukariot. Lalu apa perbedaan antara keduanya? Pada sel eukariot, proses transkripsi terjadi di dalam ruangan khusus, yaitu nukleus. Sedangkan pada sel prokariot, seperti yang diketahui bahwa sel prokariot merupakan sel yang tidak memiliki nukleus, sehingga proses transkripsi terjadi pada ruangan yang lebih terbuka, yaitu sitoplasma. Perbedaan lain proses transkripsi pada kedua sel ini yaitu RNA polimerase yang berperan. Pada sel prokariot, terdapat satu jenis RNA polimerase yang bekerja, sedangkan pada sel eukariot terdapat 3 jenis RNA polimerase. RNA polimerase, seperti yang telah dijelaskan di awal, berperan dalam membuat satu sekuens nukleotida hingga pada akhirnya terbentuk RNA atau mRNA secara spesifiknya. RNA polimerase perlu mengetahui di mana tempat untuk memulainya. Oleh karena itu, RNA polimerase ini akan mencari dan menempel pada suatu daerah di gen yang disebut sebagai daerah promoter. Diawali dengan faktor transkripsi yang akan menempel pada DNA dengan urutan TATA atau yang umum dikenal sebagai Tata Box yang kemudian akan merekrut RNA polimerase. Setelah rantai DNA terbuka, maka RNA polimerase siap untuk membuat RNA yang urutannya serupa dengan rantai yang disalin. Kemudian, RNA tersebut akan berinteraksi dengan rantai DNA yang menjadi cetakannya. Selain melakukan sintesis, RNA polimerase juga akan memastikan bahwa produk RNA yang dihasilkan harus benar urutannya, sehingga siap ditranslasikan oleh ribosom. Oleh karena itu, terdapat suatu mekanisme proofreading yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan terdapat kesalahan pada proses penyalinan yang mengakibatkan ketidakcocokan.
Berikut ini merupakan salah satu contoh kasus ketika basa nitrogen berwarna ungu salah menempel. Hal seperti inilah yang akan menghasilkan ketidakcocokan pasangan basa nitrogen. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya hal yang lebih fatal, dilakukan perbaikan terhadap kesalahan tersebut. Perbaikan ini dilakukan dengan mengganti basa nitrogen yang salah dengan basa nitrogen yang sesuai dengan seharusnya. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa proses atau mekanisme transkripsi yang terjadi di eukariot maupun di prokariot itu berbeda. Pada sel eukariot terdapat banyak sekali RNA polimerase dan faktor transkripsi yang bekerja. Dari setiap RNA polimerase yang bekerja pada sel eukariot menghasilkan produk salinan yang berbeda-beda juga. Seperti contohnya, RNA polimerase 1 akan membuat rRNA atau RNA yang terdapat di ribosom sebagai produk akhirnya. RNA polimerase 2 akan membuat RNA protein, dan RNA polimerase 3 akan membuat RNA yang memiliki fungsi pengaturan. Oleh karena itu, proses transkripsi pada sel eukariot memiliki mekanisme yang sangat kompleks, sedangkan pada sel prokariot, RNA polimerase dan faktor transkripsi yaitu faktor sigma yang bekerja hanya ada satu untuk dapat menghasilkan berbagai macam produk. Seperti inilah gambaran faktor transkripsi yang jumlahnya banyak yang bekerja di dalam sel eukariot. Selain faktor transkripsi, untuk menjalankan proses transkripsi, RNA polimerase juga dibantu oleh beberapa protein lainnya, seperti protein aktivator dan juga protein mediator. Akibat dari proses transkripsi yang berbeda pada sel eukariot dan prokariot, dihasilkanlah struktur mRNA yang berbeda juga. Pada eukariot, struktur mRNA yang dihasilkan telah mengalami modifikasi berupa penambahan sekuens yang menjadi topi atau capping dan ekor atau poly A tail yang berfungsi sebagai proteksi mRNA dari degradasi enzim pengurai. Dan dari proses transkripsinya terbentuklah satu instruksi untuk menghasilkan satu protein. Sedangkan pada proses transkripsi di sel prokariot dihasilkan struktur mRNA yang tidak melalui modifikasi. Dan hasil akhirnya terbentuk satu instruksi untuk menghasilkan berbagai macam protein yang biasanya saling berkaitan. Sebelumnya, kita sudah melihat bahwa terdapat perbedaan struktur mRNA yang dihasilkan. Lalu mengapa hal tersebut bisa terjadi? Pada sel eukariot, mRNA yang terbentuk harus melalui mekanisme removal atau penghapusan sekuens yang tidak diperlukan. Penghapusan ini dilakukan oleh spliceosom. Mekanisme ini disebut alternative splicing. Setelah melalui mekanisme tersebut, RNA yang telah siap ditranslasikan akan keluar dari nukleus. Berikut ini merupakan poin-poin ringkasan dari pembahasan sebelumnya. DNA adalah sekumpulan instruksi pembuatan suatu produk yang dibutuhkan oleh sel organisme. Gen adalah segmen DNA yang berisi instruksi spesifik mengenai pembuatan suatu produk yang dibutuhkan sel. Transkripsi adalah proses penyalinan instruksi tersebut yang ada di DNA menjadi salinan yang disebut RNA. DNA ditranskripsikan oleh enzim RNA polimerase dan dibantu oleh faktor transkripsi. Pada sel eukariot dibutuhkan banyak jenis RNA polimerase, faktor transkripsi, protein lainnya dan disesuaikan dengan produk yang ditranskripsikan. Pada sel prokariot dibutuhkan satu jenis RNA polimerase dan faktor transkripsi. RNA polimerase memiliki aktivitas sintesis dan proofreading. RNA hasil transkripsi di sel eukariot diproses lebih lanjut di sel eukariot melalui penambahan GCAP dan poly A tail. Struktur mRNA protein pada sel eukariot yaitu terdapat GCAP dan poly A tail serta dihasilkan satu produk, sedangkan pada sel prokariot tidak terdapat kedua modifikasi tersebut dan bisa menghasilkan banyak produk.